Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan terkhusus terkait mengenai Pi Network yang terbaru lagi ya. Di sini saya akan mencoba untuk mengulas dan membahas tentang apa itu protokol konsensus stelar, dan pembahasan kali ini agak sedikit naik level atau mungkin agak sedikit naik level ya, dan untuk rekan-rekan dipastikan agar bisa mengikuti dan jangan di skip agar tidak salah paham ya. Di sini kita sama-sama belajar ya rekan-rekan, dan sama-sama kita menuju ke dalam dunia baru atau dalam web baru atau web generasi ketiga, yaitu web terdesentralisasi, web 3.0 yang diusung daripada project Pi Network itu sendiri. Kemudian di sini dikutip melalui Pi Community lagi ya. Di sini memberitakan informasi berupa edukasi tentang apa itu protokol konsensus stelar, dan langsung saja kita bahas. Konsensus stelar atau Stellar Consensus Protocol atau disingkatan dari SCP, ini adalah protokol sumber terbuka terdesentralisasi ya, untuk memungkinkan transaksi digital yang aman dan efisien. Dikembangkan oleh Stellar Development Foundation, SCP dirancang untuk mendukung berbagai aplikasi keuangan, termasuk pembayaran lintas batas, lintas negara, pembayaran mikro, dan penerbitan aset. Salah satu fitur utama dari SCP adalah penggunaan jaringan node terdistribusi untuk memvalidasi dan proses transaksi, dan juga memproses transaksi. Pendekatan terdesentralisasi ini memastikan bahwa protokol tahan terhadap penyensoran dan gangguan, menjadikannya platform yang aman dan handal untuk melakukan transaksi secara digital. Jadi di sini fitur utama SCP protokol Stellar Consensus adalah penggunaan jaringan node ya. Jadi untuk node di sini merupakan salah satu komputer aktif 24 jam nonstop. Jadi di sini bersifat semacam server-server yang banyak tersebar di seluruh dunia ya. Nah, itu adalah node yang terdistribusi, ini berfungsi untuk memvalidasi dan memproses setiap transaksi yang ada di dalamnya ya. Nah, kemudian di sini juga menjadikannya platform yang aman dan handal untuk transaksi digital rekan-rekan. Kemudian bagaimana cara kerja konsensus protokol Stellar atau SCP ini ya. Nah, di sini pada tingkat tinggi protokol beroperasi sebagai berikut ini. Yang pertama, di sini seorang pengguna memulai transaksi dengan mengirimkan pesan ke jaringan yang meminta transfer dana atau aset. Kemudian di sini transaksi disiarkan ke jaringan, di mana ia diterima oleh sekelompok validator. Kemudian validator bertanggung jawab untuk mengevaluasi transaksi dan menentukan apakah transaksi tersebut valid atau tidak. Jadi dari kesimpulan di sini kita bisa menyimpulkan ya rekan-rekan. Nah, di sini yang pertama ada seorang pengguna atau user yang mulai transaksi pertama ya, dengan mengirimkan pesan ke dalam jaringan atau dalam blockchain atau dalam node yang meminta transfer dana atau aset ya. Kemudian transaksi di sini akan disiarkan atau bisa diterima oleh seluruh node atau jaringan. Nah, kemudian di sini akan ada sekelompok validator ya, dan validator di sini mengevaluasi ya apakah transaksi tersebut valid atau tidak. Tentunya di sini ada dalam semacam komputer atau node ya. Kemudian jika transaksi ditentukan valid, nah validator bekerja sama untuk mencapai konsensus tentang transaksi dan menambahkannya ke dalam buku besar, dan buku besar adalah bukti catatan kerusakan dari semua transaksi yang telah terjadi di dalam jaringan. Jadi semua transaksi dalam blockchain akan tercatat di dalam buku besar ini ya, dan diketahui oleh semuanya. Artinya di sini bersifat transparan ya rekan-rekan. Nah, kemudian setelah transaksi ditambahkan ke dalam buku besar, itu dianggap selesai. Transaksi sekarang tersedia untuk umum, namun dilihat semua pengguna, dan dana atau aset telah ditransfer dari satu pengguna ke pengguna yang lain. Nah, di sini sangat jelas sekali ya. Nah, di sini memang inti yang paling intinya adalah ketika kita melakukan transaksi dalam dunia blockchain atau dalam protokol Stellar Consensus di sini, nanti akan ada semacam validator-validator yang memvalidasi dan juga akan mencatatkan transaksi kita dalam buku besar. Dan transaksi kita setelah selesai dan dinyatakan valid ya, itu bisa dilihat oleh semua orang di dalamnya ya rekan-rekan, dan bersifat transparan ya. Kemudian di sini protokol konsensus Stellar juga memiliki sejumlah aplikasi di dunia keuangan. Salah satu yang paling menonjol adalah penggunaannya sebagai platform untuk pembayaran lintas batas dengan memanfaatkan sistem jaringan yang terdesentral. Stellar memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima pembayaran dalam bentuk mata uang yang berbeda tanpa memerlukan perantara atau biaya yang mahal ya, atau gas fee. Jadi di sini keunggulan daripada protokol konsensus Stellar ya,
memungkinkan pengguna di sini bisa menerima pembayaran dan mengirim pembayaran mata uang yang lain ya, atau antar mata uang, dan di sini tidak ada biaya ya, atau biayanya murah ya rekan-rekan. Kemudian di sini aplikasi lain dari Stellar Consensus Protocol adalah penerbitan aset digital. Dengan menggunakan protokol, pengguna dapat membuat dan mengeluarkan aset khusus mereka sendiri yang dapat mewakili apa saja, mulai dari saham perusahaan hingga tiket konser. Hal ini memungkinkan terciptanya produk dan layanan keuangan baru yang inovatif yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Jadi di sini adalah keunggulan daripada aplikasi atau protokol konsensus Stellar ya. Di sini juga ada aplikasi lain, yaitu berupa penerbitan aset digital ya. Nah, di sini juga menggunakan protokol dan pengguna atau user ini bisa mengeluarkan semacam aset khusus mereka sendiri ya, dan bisa mewakili apa saja mulai dari saham perusahaan hingga tiket konser. Artinya di sini melalui dunia teknologi blockchain yang sudah berkembang atau melalui protokol SCP ini memungkinkan mungkin aset-aset kita ya rekan-rekan atau lembaga pemerintahan mungkin juga bisa beralih ke dalam teknologi blockchain di sini ya, mungkin kurang lebih seperti itu ya, karena di sini kita bisa menerbitkan aset digital ya dengan protokol yang kita bisa membuat dan mengeluarkan aset khusus ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Kemudian di sini perlu dicatat bahwa CoinPay atau Pay Network, nah di sini adalah mata uang kripto yang terdesentralisasi. Di sini menggunakan Garpu protokol Stellar, Garpu protokol konsensus Stellar, dan ini berarti bahwa jaringan Pi memiliki kesamaan dalam cara memproses transaksi berkat penggunaan daripada SCP yang mendasarinya. Kemudian secara kesimpulan, protokol konsensus Stellar di sini adalah alat yang ampuh dan serbaguna untuk memungkinkan transaksi digital yang aman dan efisien. Sifatnya yang terdesentralisasi dan dukungan untuk berbagai aplikasi keuangan menjadikannya aset berharga dalam dunia keuangan digital ya. Jadi untuk protokol konsensus Stellar di sini saya rasa berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia transaksi ya rekan-rekan. Nah, maka dari itu yang diadopsi daripada Pi Network, yang mana di sini Pi Network merupakan salah satu menurut visi dan misinya ya, merupakan salah satu market atau salah satu cryptocurrency yang berupa mata uang digital paling banyak digunakan di dunia dan terinskripsi ya. Maka dari itu menggunakan protokol konsensus Stellar atau SCP ini ya rekan-rekan. Dan untuk fungsi dan juga keunggulan sudah disebutkan di awal tadi ya, bagaimana pendapat rekan-rekan. Nah, nanti rekan-rekan juga bisa tulis dalam kolom komentar tentang project yang sedang kita garap ini ya, yaitu Pi Network yang sangat mantap dan fenomenal ini. Dan kita tinggal menunggu saja fase berikutnya, yaitu fase menuju ke open mainnet ya rekan-rekan. Nah, saya rasa di sini cukup mantap dan cukup menarik sekali kalau kita membahas tentang Pi Network ya. Kan saran dari saya, rekan-rekan selalu garap project yang lainnya selain daripada Pi Network agar rekan-rekan bisa mendapatkan pundi-pundi dari arah mana saja. Saya rasa sekian dulu konten dari saya, semoga ini bisa memberitakan informasi sebagai bentuk imunitas kita kepada para pionir semuanya di seluruh dunia ya. Dan jangan lupa selalu klik tombol petirnya, dan untuk rekan-rekan saya mohon dukungannya agar selalu klik tombol like-nya, dan jangan lupa berikan komentar-komentar yang positif dalam kolom komentar ya. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Sekian dan terima kasih.